سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الحمد لله رب العالمين، كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Buat langkah yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana beliau masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kenyamanan, serta nikmat iman yang kokoh di dalam dada kita. Insya Allah, dengan nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut akan sama-sama kita pergunakan dalam rangka berubudiyah kepada beliau. Mudah-mudahan di akhir-akhir hayat kita nanti Allah panggil kita, wafatkan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Langkah yang kedua, mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, seringnya kita menyebut nama beliau, memuja beliau, pada hari kiamat nanti beliau berikan kepada kita syafaatnya, yaitu syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita akal dan pikiran, lalu diberikan hati kepada kita agar kita bisa memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kita dalam rangka mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang diciptakan oleh Allah mampu dia menjadikan diri dia sebagai hamba Allah, maka ini orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu bahwa fungsinya selain khalifah Allah, dia adalah sebagai hamba Allah, mengabdi kepada Allah, mencari keberkahan
berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengharapan dia benar-benar total kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia minta, apapun yang dia harapkan, dia doakan, dia selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka permohonan hamba-hamba yang seperti inilah hamba-hamba yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan rezeki lebih, diberikan kesehatan, diberikan segalanya oleh Allah, tetapi belum Allah berikan cahaya iman ke dalam hatinya, sehingga panggilan Allah, datang suruh Allah, datang ajakan Allah, belum dia laksanakan dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang ingat mereka bahwa dia akan kembali menghadap kepada Allah, bahwa dia yakin akan berjumpa dengan Allah, segala persoalan yang dia lakukan akan dihisab, akan ditanya oleh Allah, tentu dia mempersiapkan diri dia dengan amal yang sebanyak-banyaknya. Tetapi ada kalanya Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada kalanya kita di pagi harinya benar-benar kuat keimanan kita kepada Allah, namun di siang harinya iman kita terasa lemah, iman kita terasa goyah. Maka mengadu kita kepada Allah, meminta kita kepada Allah, ya qalbal qulub tsabbit qalbi hati, minta ketenangan hati, minta hati yang istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya kita manusia, tidak lepas kita dari kesalahan, tidak lepas dari kita. Maka sebaik-baik orang-orang yang melaksanakan dosa, melaksanakan kesalahan, kembali kepada Allah dan bermohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pertahankan ubudiyah dia dengan penuh keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang benar-benar istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, itu tak lain dan tak bukan buah dari keimanan dia kepada Allah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, bahkan kita lihat bagaimana ibadah dan amal saleh dia di hadapan Allah, dan bagaimana cara dia mempertahankan nilai-nilai istiqamah tersebut sampai ajal dia. Maka orang-orang yang mempertahankan inilah orang-orang yang terbaik di antara hamba-hamba Allah. Karena ahabbu amalan ila Allah Ta'ala wa adwamuha wa inqan. Ada amalan yang dicintai oleh Allah walaupun sedikit tapi terus menerus, maka ini adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah, tanda-tanda orang yang memiliki istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah, awalnya begitu banyak, awalnya begitu rajin, lalu semakin bertambah hari, berbuka masa, ibadah dia semakin hari semakin berkurang. Seharusnya bukan seperti itu. Ibadah yang kita lakukan terus menerus kita lakukan walaupun sedikit. Maka istiqamah ini penting kita gunakan. Istiqamah ini penting kita lakukan agar apa? Agar kita menjadi hamba-hamba yang diangkat derajat kita di hadapan Allah, hamba-hamba yang ingin kembali kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang terbaik derajatnya di hadapan Allah. Karena al-istiqamah khairu min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Maka bersyukur kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rasa takut dalam hati kita, rasa takut ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah, berarti kita hamba-hamba yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang terbaik. Bersyukur kita kepada Allah, lalu pertahankan nilai-nilai istiqamah tersebut. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di hadapan Allah.
disebabkan kita dekat dengan Allah, disebabkan kita mengadu kepada Allah, disebabkan segala persoalan-persoalan yang kita lakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita merenung. Apalagi sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2023, masuk kepada tahun 2024. Maka hendaknya kita merenung di hadapan Allah. Tidak kita isi tahun ini dengan ibadah kepada Allah, tahun ini pasti akan meninggalkan kita. Namun yang menjadi pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk kembali kepada Allah sehingga kita mengatakan qala rabbuna Allah, kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah. Tentu orang-orang yang benar-benar penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia tidak melaksanakan ada rasa kesedihan di dalam hatinya, tidak ada rasa takut dalam jiwanya, disebabkan dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah begitu dekat kepadanya. Maka merenung kita yang dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita persiapkan bekal kita untuk kembali kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Kita sering meminta kepada Allah ingin menjadi orang-orang yang terbaik. Di akhir-akhir doa biasanya kita lanjutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta keselamatan hidup di dunia, kita minta keselamatan hidup di akhirat. Juga kita minta terbebas dari siksa api neraka. Lalu kita merenung, kalau kita takut di hadapan Allah, apa persiapan kita, apa modal kita yang sudah kita persiapkan sehingga kita mampu menjadi hamba-hamba yang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai jawaban, sama-sama kita tanya diri kita di hadapan Allah, sejauh mana kita mampu melaksanakan ibadah, melaksanakan ubudiyah, mempertahankan yang dengan keistiqomahan kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah. Dan kita belum ada jaminan bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah, siapa di antara kita yang terbaik ibadahnya, siapa di antara kita yang datang kepada Allah mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan ampunan Allah, siapa yang kembali kepada Allah mendapatkan hisab yang ringan, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yakin dan percaya, insya Allah dengan keimanan kita yang kuat kepada Allah, dengan penuh keistiqomahan kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nama kita dicatat oleh malaikat Allah menjadi hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang ditunggu-tunggu kedatangan kita di hadapan Allah dan dibangga-banggakan kepada makhluk di langit dan di bumi. Fa'al yamin asar la'alakum tuflihun.